Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tech dimanapun Anda berada. Kali ini Anda menyaksikan talk show bersama saya Najwa Kamila selaku host yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Nah, talk show hari ini akan membahas mahasiswa sebagai agent of change harus melek dong. Nah, harus melek dalam hal apa sih? Nah, di sini saya akan berbincang-bincang tidak sendiri, melainkan akan ditemani oleh dua bintang tamu atau dua narasumber. Nah, siapakah narasumbernya? Mari kita berkenalan. Di sini saya ditemani oleh Mas Habibi selaku Wakil Ketua Umum DMMIP UM periode 2023 dan Mbak Chandrina Demayanti selaku mahasiswa TEP FIP UM tahun 2021 ya. Iya. Oke. Baik, langsung kenal aja nih Mas Habibi, apa kabarnya dan kesibukannya apa nih? Iya, alhamdulillah baik. Halo teman-teman, aku Habibi dari angkatan 2020, tentunya dari Departemen Teknologi juga, Teknologi Pendidikan, maaf. Di sini mungkin kesibukan saya sebenarnya simpel sih, dari KPL ya menuju semester 7 ke 8, sekaligus ya kita memasuki proses pemilihan. Jadi sebagai organisatoris juga, saya juga sebagai mahasiswa Departemen Teknologi Pendidikan. Itu sih. Oke. Tapi Mas Habib ini lagi sibuk-sibuknya tapi menyempatkan untuk ngobrol sama kita, jadi harus nonton sampai akhir ya. Oke, lanjut ke Mbak Chandrina. Oke, halo semuanya, aku Chandrina, bisa dipanggil Chan. Aku mahasiswa teknologi pendidikan, itu dari semester 5. Selain jadi mahasiswa, aku juga berorganisasi sekalian ikut-ikut magang gitu. Oke, magang di mana nih Mbak? Ya, kebetulan aku magang di rumah BUMN Kota Malang. Wah, mantap banget ya di rumah BUMN. Nah, ada latar belakang juga nih kenapa kita mengundang dua bintang tamu ini, karena akan masuk ke pembahasan mengenai mahasiswa agent of change. Nah, 5 peran mahasiswa ini salah satu yang kita angkat kan agent of change nih Mas. Saya mau tanya dulu ke Mas Habibi. Nah, menurut Mas Habibi selama dari mahasiswa baru, kemudian sekarang sudah semester akhir, terus juga beberapa kali mengikuti organisasi yang sekarang sedang diamanahi kan wakil ketua DMF. Nah, peran agent of change ini yang seperti apa sih yang Mas Habibi pahami? Baik, kalau bahas masalah tentang agent of change sebenarnya mungkin belajar dari awal dulu ya mungkin. Ketika saya menjabat sebagai anggota himpunan departemen itu kan kita nggak tahu, maksudnya fungsinya mahasiswa ini seperti apa. Dari situ saya belajar mengenai ya salah satu fungsi dari mahasiswa itu ya agent of change itu. Kalau membahas agent of change ini kan sebenarnya berkenaan dengan pemerintahan lebih tepatnya. Tapi kalau saya memandang jauh sendiri, sebenarnya definisi dari agent of change ini banyak. Jadi nggak hanya merujuk kepada pemerintahan, tetapi juga kita sebagai mahasiswa itu yang bisa memberikan perubahan atau dampak kepada masyarakat. Kayak gitu. Jadi kalau misal membahas terlebih jauh lagi mengenai agent of change, yang saya rasakan di DMF atau mungkin dinamika atau miniatur negara di dalam politik fakultas kita, itu sebenarnya kita ya memang harus melek gitu loh, terutama mungkin pada fenomena yang saat ini mungkin di tahun-tahun pemira. Nah, jadi kayak membahas tentang pemira tentunya ada tentang pemilihan terhadap pimpinan sebenarnya kayak itu. Terus membahas lebih lanjut lagi sebenarnya mahasiswa ini mau ngapain tentang pemerintah, kan seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau kita membahas lebih jauh, mungkin kan teman-teman juga merasa bahwasanya pemerintahan ini kita seharusnya nggak terlalu ikut campur mengenai pemerintahan. Padahal membahas pemerintahan sendiri itu sebenarnya sudah waktunya generasi muda yang membahas. Karena apa? Karena di tahun-tahun ke depan yang meneruskan dari istilahnya orang-orang yang produktif atau orang-orang di masa tua itu kan orang-orang di masa muda gitu. Jadi dari situ seharusnya sudah diketahui dong definisi kenapa peran pentingnya mahasiswa di dalam situ. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Dari penjelasan Mas Habibi mengenai ternyata agent of change ini mahasiswa yang harus melek
dan aktif terhadap hal-hal yang pemerintahan, dalam arti pemerintahan ini nggak hanya di lingkup kampus tapi juga di luar kampus gitu ya. Nah, menurut Mbak Chandrina sendiri sebagai mahasiswa yang aktif juga di kampus, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman di kampus dan juga bersosialisasi di lingkungan magangnya. Nah, apa sih yang mostly dibicarakan sama mahasiswa? Apakah sudah merujuk ke peran agent of change ini atau belum sebenarnya? Oke, mungkin kalau dari aku di lingkungan sekitar aku ya, kalau agent of change itu lebih ke semuanya gitu. Sebenarnya kita bisa ke dalam sektor tadi, politik, pemerintah, terus juga nggak sebatas itu aja, tapi juga sosialnya, budayanya, pendidikannya, dan masih banyak lagi. Dan kalau dari aku lebih ke kayak sosial budayanya gitu, gimana caranya kita bisa ngasih tahu nih ke teman-teman atau ke masyarakat sekitar habit-habit yang baik. Terus juga aku setuju banget sama Mas Habibi tadi tentang pemerintah tadi, tentang politik tadi, karena siapa lagi nggak sih yang bakal ngeevaluasi dari ya pejabat-pejabat di atas gitu sih. Benar banget. Jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih, bahasannya kalau misalkan Mbak Chandrina ngebahas ke arah situ, mereka tuh tahu, excited atau aduh apalah, nggak gimana tuh? Itu mostly ada yang tahu sih, dan ada juga kan mungkin yang kayak kurang gitu tahu, tapi ya hampir semuanya tahu gitu. Oke, hampir semuanya tahu. Nah, kalau dari Mas Habibie sendiri, utamanya yang sebagai Dewan Mahasiswa Fakultas yang memang berkecimpung ke eksekutif legislatif yang seperti itu, melihat dari mahasiswa FIP khususnya UM sendiri, FIP lah gitu, gimana karakteristik mahasiswanya mengenai hal itu? Sebenarnya agak gimana ya kalau membahas tentang karakteristik teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebenarnya kalau sering bertemu dengan teman-teman, kalau dirasa membahas tentang kemiringan, teman-teman kurang menanggapi lah mungkin. Menurut saya kurang menanggapi. Karena ketika saya membahas tentang sebuah hal mengenai kemiringan itu baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan keluar, itu teman-teman sebenarnya lebih interest di hal lain daripada kemiringan. Yang seharusnya menurut saya itu ya kita apa salahnya untuk membahas tentang kemiringan seperti itu. Terus kalau misal membahas tentang lingkungan kampus sendiri ya, mungkin dari teman-teman lebih interest yang itu, mungkin lebih dekat sehingga informasi ini lebih gampang untuk digapai, sehingga kalau mau diskusi dengan teman-teman itu lebih enak membahas yang lingkupnya lebih kecil atau lingkupnya lebih dekat. Kalau membahas tentang pemira yang sekiranya kita yang diadakan sekarang oleh pemerintahan, oleh khususnya negara kita, saya rasa teman-teman masih minim informasinya. Karena kan ya kita tahu sendiri di era-era di masa-masa pemira itu biasanya banyak informasi-informasi yang entah kita itu valid atau enggak, kita tahu seperti itu. Ya kurang lebihnya yang banyak ditemui sih lebih lebih jarang lah suka untuk diajak membahas tentang pemira. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, berarti kan memang mahasiswa ini masih kurang aware terhadap hal seperti itu. Sebenarnya hal apa sih yang akhirnya mereka itu nggak aware? Ketika orang nggak peduli atau aware itu kan karena ada fokus yang teralihkan gitu. Nah, menurut Mbak Chandrina sama Mas Habibie ini apa sih yang membuat mahasiswa itu lebih ya udah mengurusi dirinya sendiri, atau ya ibaratnya jadi outputnya kan jadi apatis terhadap sesuatu gitu. Nah, pola mahasiswa sekarang atau kegiatan mereka tuh apa yang membuat mereka akhirnya outputnya itu seperti ini gitu? Kalau dari Mbak Chandrina sekarang? Oke, mungkin kalau dari aku kayak adanya mindset, pernah dengar nggak sih Mbak Najwa dan Mas Habibie, ya pilih nggak pilih dia dan hidup gue bakal gini-gini aja, ya nggak sih? Jadi ya mungkin salah satunya itu gitu yang ngebuat kayak ya aku bakal milih atau aku bakal golput, ya kita bakal gini-gini aja. Nah sebenarnya hal itu sebenarnya yang sangat disayangkan, ya nggak sih Mas? Apalagi di bidang legislatif gitu, padahal satu suara itu juga sangat pentingnya juga, aware-nya kita terhadap politik dan hal-hal lain. Menurutku ya lebih dari sekedar politik aja itu pentingnya, nggak sih? Itu sih menurutku salah satu ya apa ya, mungkin kayak kebiasaan atau pola pikir yang masih ada di mahasiswa sampai saat ini gitu. Iya, jadi benar-benar berorientasi dengan diri sendiri. Kalau nggak ada ngaruhnya di hidup gue ya nggak mau pikirin gitu. Nah, kalau Mas Habibie analisanya kan sebagai yang lebih dekat lagi tuh gimana gitu? Sebenarnya begini, kalau membahas tentang permasalahan yang ada di teman-teman itu, ya saya kurang lebih setuju sih dari kata Mbak Chandrina tadi, bahwasanya kalau misal tidak berpengaruh terhadap diri sendiri itu kan ngerasa ya ngapain memilih kan.
Menurut saya sendiri sebenarnya malah cenderung ke interestnya ya, dari teman-teman. Teman-teman sekarang lebih interest ke terhadap apa yang ada, terus terhadap teknologi dan terhadap sosial media. Tapi senengnya kan gitu. Misal katakan kalau di sosial media kita membahas hal-hal yang mungkin itu booming atau yang istilahnya viral. Itu kan teman-teman lebih suka cenderung ke situ kan, tanpa mengolah informasi itu lebih jauh. Terus yang kedua sebenarnya balik lagi dari stigma, mungkin sama bener sih apa yang dikatakan Mbak Chandrina tentang mindset. Dulu mungkin saya juga pas di awal-awal di semester-semester satu, saya tuh kurang tahu apa yang namanya tridharma perguruan tinggi, terus apa yang namanya fungsi dan peran mahasiswa itu seperti apa. Dan saya baru mengetahui mungkin di akhir-akhir periode ketika mengikuti himpunan dan juga sampai sekarang di wakil ketua DKP. Saya rasa akhirnya saya tahu kenapa sih kok ada tridharma perguruan tinggi, kenapa kok ada fungsi dan peran mahasiswa. Mengingat di zaman-zaman dulu sebelum apa namanya sebelum istilahnya tuh stabilitas negara. Mungkin teman-teman ya nggak ngerasakan juga, saya sendiri juga nggak ngerasakan di era reformasi, di era orde baru. Itu kan peran pentingnya mahasiswa di situ tuh bisa dilihat secara konkret. Mungkin kalau teman-teman belajar tentang sejarah seperti itu sih. Jadi kalau dirasa sekarang mungkin kebiasaan kita sudah mulai berubah, itu ya it's okay, nggak ada salahnya. Cuman alangkah baiknya kita lebih lagi untuk berpikir kritis terhadap pemerintahan. Karena biasa sebenarnya seperti itu. Oke, lebih kritis lagi. Nah, untuk bicara tentang kritis di lingkungan mahasiswa, sebagai salah satu aktivis mahasiswa yang punya Probinda, baik itu nanti di himpunan atau di NDMF, baik dari Mas Habibie atau Mbak Chandrina, ini khususnya dari Mbak Chandrina, merasakan ada nggak sih kegiatan baik di kampus, baik yang diusung kampus ataupun yang diusung Ormawa yang sebenarnya ini tuh bertujuan untuk topiknya atau kegiatannya itu mengajak mahasiswa untuk melek, ini ada berita ini loh, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, ada nggak sih, atau ternyata itu pasti kurang gitu tuh? Oh, ini kalau dari aku ya, kalau dari aku sebenarnya dibilang cukup nggak cukup, ya tergantung gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri kayaknya agak kurang gitu ya, karena kebiasaannya tuh kalau dari kampus sendiri itu kayak kuliah tamu, itu seminar, dan itu juga topiknya yang nggak friendly sama mahasiswa zaman sekarang gitu loh, yang kayak aduh berat banget gitu. Terus juga kemarin sempet ngundang salah satu paslon gitu kan, itu juga yang diundang nggak untuk semua mahasiswa gitu kan setahu aku. Terus kalau dari Ormawa atau himpunan-himpunan lainnya ada, tapi mungkin apa ya, mungkin dari kitanya juga nggak sih, kadang kayak aduh kurang tertarik nih gitu, apa mungkin gara-gara judulnya yang kurang kayak ih pengen deh gitu sih. Kayak dibilang cukup tapi dibilang udah cukup banget tuh kayak masih belum Masih gitu belum. dari aku. Oke, jadi dibilang cukup belum, dibilang belum ya ada. Iya, ada. Nah, kalau dari Mas Habibie sendiri berarti kan, apalagi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan perkumpulan mahasiswa yang membahas kayaknya satu topik yang biasanya tuh emang lebih membutuhkan kritical thinking, misal bahas tentang satu isu. Nah, isu baik isu sosial atau isu politik. Nah, biasanya nih minim yang join, minim yang mau dengar karena merasa nggak tahu dan ini berat gitu. Iya. Nah, sebagai aktivis mahasiswa yang punya peran tanggung jawab untuk menyadarkan dan memelekkan mahasiswa sesama mahasiswa ini tuh pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan, entah dibuat lebih chill atau gimana, atau ya udah karena memang nggak tertarik gitu ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya begini. Menurut aku sendiri itu cara paling mudah itu sebenarnya melalui forum kopian. Biasanya teman-teman menyebutnya gitu. Karena dirasa dari forum kopian itu adalah kita berdiskusi secara santai tentang bahasan apapun lah. Mungkin teman-teman juga tahu lah bahasannya pasti ngalor ngidul kan. Tapi saya rasa nggak ada salahnya di diskusi di situ. Karena dari bahasan ngalor ngidul pun itu hampir semua aspek itu dibahas gitu. Berarti kalau seperti itu kan bisa disimpulkan bahwasanya teman-teman sebenarnya ada interest sih, cuman kita harus mengemas itu yang lebih fun, mungkin lebih enjoy, bukan langsung kayak kita harus membahas satu topik terus serius, itu enggak, mungkin itu langsung setelahnya kaget kalau membahas tentang langsung seperti itu. Terus mengenai bagaimana peran eh, DMF lah atau mungkin organisatoris terhadap
teman-teman juga. Bahas tentang itu sebenarnya ya agak 50-50 juga sih, karena dirasa kita sudah melakukan yang terbaik juga belum, dirasa sudah melakukan dari teman-teman juga responnya kurang kurang apa ya, rasanya kurang gitu loh. Karena respon atau feedbacknya pun kayak seolah-olah emang nggak interest mengenai topik itu. Dan untuk membahas tentang Ormawa atau teman-teman organisatoris yang di lingkungan fakultas itu, saya rasa juga ya apa yang dikatakan Mbak Chandrina juga ada benar dan gimana ya, antara cukup dan bisa dibilang kurang ya, Kurang, betul. iya. Bisa dibilang kurang karena saya rasa dari setiap Ormawa itu sudah merasa melakukan hal yang terbaik gitu. Mereka mengadakan program kerja ya seperti kuliah tamu, seperti seminar. Cuman yang menjadi pertanyaan besar adalah antusias teman-teman ini dirasa kayak nggak ada antusiasnya. Tapi ya kita tidak bisa menyudutkan teman-teman ini nggak ada antusiasnya, enggak. Karena ya mungkin balik lagi dari apa yang saya bilang tadi, mungkin rasa interestnya teman-teman ini harus coba lah untuk dirubah, coba untuk berpandangan yang lain, coba nggak hanya fokus tentang hal-hal yang berkaitan mungkin tentang akademisi. Kan kita juga bisa membahas tentang hal-hal lain selain akademisi kan, ya termasuk hal-hal mengenai pemerintahan ini maupun politik seperti itu. Saya kasih gambaran seperti gini. Kemarin kan kita tahu ketika ada acara wisuda kan ada satu kasus yang menurut saya menarik. Iya. Ya, mungkin teman-teman juga tahu sendiri bahwasanya ada mas-mas yang itu menggenggam atau membawa sebuah slogan yang itu bertuliskan ingin mengusut sebuah kasus yang membunuh orang tuanya. Terus yang saya rasakan waktu itu adalah kenapa kok di teman-teman Ormawa itu tidak ada yang mengusung kasus ini. Dan saya tahu informasinya itu kok kebanyakan dari media luar, entah dari Malang atau apa, itu banyak yang ngusung dari situ. Akhirnya seharusnya kita yang deket, yang seharusnya lebih melek, kenapa kok nggak melek dengan itu? Saya rasa lebih kritisnya ya terhadap hal-hal yang mungkin deket dengan kita. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa kok nggak ada yang bertindak? Kita selaku teman-teman Ormawa, kita selaku teman-teman mahasiswa, kenapa nggak ada yang mendiskusikan hal itu? Mungkin kurang lebih seperti itu sih, masih menjadi pertanyaan besar sekarang. Berarti memang mahasiswa di era saat ini tuh ada penurunan ini ya, tingkat kekritisan. Dan ini sepertinya ada orang yang berpendapat kepada saya pada waktu itu, sepertinya memang hal ini disebabkan bukan memang dari diri mahasiswanya, tapi ada pola-pola yang akhirnya membentuk seperti itu. Dibanding era-era sebelumnya yang mana mahasiswa itu kan pasti selalu bersuara mengenai pemerintahan yang melenceng lah, tentang politik, tentang keputusan ini rapat dan lain sebagainya di DPR dan lain sebagainya, itu kan langsung dikritisi, langsung demo. Nah sekarang ini rasanya kurang karena ternyata ada pola yang mulai dibentuk dari kebiasaan mahasiswa. Contohnya kalau sekarang nih ada kampus Merdeka kan. Nah entah itu terlepas itu atau bukan, tapi ini salah satu pendorong perilaku mahasiswa yang kurang kritis ini. Mereka kan disibukkan dengan yang magang, dengan kegiatan yang sangat berorientasi dengan diri sendiri gitu. Dan langsung kiblatnya ya gimana caranya aku bisa lolos magang, bisa lolos kampus mengajar, ISMA dan lain sebagainya, pertukaran, nah gitu. Nah ini akhirnya memang menekan tingkat kritisan dan aware dari mahasiswa gitu. Jadi memang individualis, sangat berorientasi pada diri sendiri. Nah ini menurut Mas Habibie nih yang udah semester 7, nah nanti juga Mbak Chandrina bisa menambahkan yang akan melaksanakan kan. Nah ini sudah melewati fase itu, ternyata program ini juga termasuk ada membentuk hal itu nggak sih gitu? Kalau berbicara tentang program ya, saya rasa mungkin itu tidak berhubungan dengan program. Karena kalau merujuk kepada rasa kepedulian itu seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Kalau ya kan seperti itu. Jadi program-program seperti ini itu menurut saya bukan mendorong mahasiswa itu untuk nggak peduli dengan temannya. Seharusnya teman-teman sudah bisa itu, seharusnya bisa memilah yang mana yang terbaik dan termasuk tentang kepedulian terhadap sesama. Sebenarnya kalau berbicara jauh tentang mungkin istilahnya teman-teman kan apatis, menurut saya ya enggak, mereka itu peduli aja dengan temannya, tapi dengan bentuk kemasan yang mungkin berbeda.
Jadi kayak ya seolah-olah berfokus pada diri sendiri, tapi ya sebenarnya mereka itu peduli. Tapi kita kan nggak tahu kalau misal kepedulian teman-teman itu hanya dipendam sendiri gitu. Taunya kita kan misal dari si A, misal dari si A itu bertindak, misal menanyakan tugas ke temennya itu kan baru tahu bahwasanya dia itu peduli. Jadi gitu. Kalau dirasa program itu akhirnya berorientasi pada pengembangan diri sendiri, itu saya rasa ya ada benarnya, tapi untuk merujuk kepada kepedulian teman-teman ini saya rasa tidak. Karena kepedulian itu sudah menjadi dasar setiap manusia. Jadi manusia kan kita sudah tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial, seharusnya lebih seperti itu. Oke, baik, kalau dari Mbak Chandrina nih melihat ini, oh ini nambah-nambah, ya udah makin mikirin diri gue sendiri aja lah gitu. Iya. Iya. Oke, kalau dari aku sebenarnya dari program ini ya harusnya walaupun emang kayak lebih fokus ke diri sendiri, kayak gimana sih caranya gue biar bisa masuk nih gitu. Dari sehingga itu bisa kayak melupakan nih yang apa yang terjadi di lingkungan sekitar gitu kan, karena mikirin diri sendiri. Tapi bahkan menurut aku tuh kayak lebih apa ya, dengan adanya program ini lebih aware juga nih kita seharusnya Iya, sebagai mahasiswa seharusnya. untuk kayak oh peraturan pemerintah tuh ternyata kayak gini loh, dan masih banyak juga yang bisa kita revisi dari situ, dan nggak cuma ya karena program ini kita diem doang gitu sih dari aku. Jadi kayak kita masih bisa loh speak up atau kayak mengomentari, mengevaluasi, bahkan bisa lebih dekat lagi gitu karena mengikuti program ini tadi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Chandrina. Nah ini ada pertanyaan terakhir, karena ini kan yang rata-rata masih aktif kuliah ini kan kelahiran awal tahun 2000-an kan, bener nggak kan? Awal tahun 2000-an, yang mana tahun ini pas banget mau menggunakan hak suaranya pertama kali, betul kan? Pertama kali tahun depan, dan sekarang juga memang di UM kita lagi ada pemilihan umum. Iya. Apa sih pesan buat teman-teman mahasiswa, ayo gunakan hak suara secara bijak, sebelum milih cari tahu dulu, terserah mau pilih siapa, tapi yang penting udah tahu ini visi misinya apa, yang ini seperti apa gitu lah. Nah, ada pesan-pesan untuk biar sama-sama kita bisa menggunakan hak suara dengan baik. Oke, dari siapa dulu? Dari Mas Apa, Habibie Mbak? dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya begini. Kita kan sebelum mengetahui seseorang itu seperti apa, kita kan meninjau ya mungkin dari visi misi paslon ya memang. Visi misi paslon kan secara nggak langsung janji paslon yang akan nantinya dilaksanakan di tahun atau periode yang dia akan menjabat. Nah, sebenarnya kita perlu informasi sih. Paling penting itu informasi harus memastikan dulu. Karena di era-era ketika pemira, di era-era ketika seperti ini, itu mesti banyak informasi-informasi ini yang nggak tahu valid atau tidaknya. Jadi kan banyak informasi-informasi itu yang entah merugikan satu pihak atau merugikan pihak sebelah atau seperti apa. Jadi pesanku tuh untuk teman-teman juga itu kurang lebih dipilah dulu, terus dicari kevalidan informasi tersebut benar atau tidak. Karena banyak sekarang itu ya dari sosial media, dari berita acara atau berita apapun itu mesti kita itu belum tahu validnya itu atau tidak. Sehingga sebelum mencari tahu validasinya informasi itu kita nggak bisa untuk mendiskusikan hal-hal itu sebelum informasi itu emang valid. Terus yang kedua, eh, dari teman-teman ini kan ya balik lagi ke pembahasan pertama tadi, kita membahas tentang agent of change ya, bahwasanya kita memberikan perubahan yang besar atau perubahan yang bisa mendampak keseluruhan. Jadi dari hak suara itu maupun satu ataupun berapapun itu sangat-sangat memang berpengaruh. Katakanlah misal di kita pakai angka katakanlah 10, terus dari paslon sebelah mungkin melebihi satu jadi 11. Dari apa namanya, antara poin ini pun sudah berpengaruh gitu, padahal hanya satu suara di situ. Terus ya teman-teman balik lagi, coba digunakan secara bijak, coba dikritisi bagaimana pemerintahan yang akan mendatang, seperti itu sih. Oke, itu dari Mas Habibie. Nah, kalau dari Mbak Chandrina, sesama mahasiswa nih. Oke, mungkin kalau dari sisi mahasiswa dulu kali ya, pemira ya tadi. Kalau pemira tadi itu lebih ke dilihat yang pertama tadi sama visi misinya, karena kan banyak ya, ada di fakultas mana-mana aja. Karena pasti kita juga nggak kenal dong ya pastinya. Itu bisa yang pertama
itu lihat visi misinya, terus kita telah nih ini orangnya siapa sih, kayak gimana. Pasti mereka juga membangun branding dong di sosial medianya, dan mungkin kalau misalnya di sekitar kita kayak kita bisa ngeliat nih, oh dia tuh kayaknya orangnya begini, itu kan bisa kayak salah satu aspek juga atau indikator yang bisa ngeliat, oh nanti dia kayaknya bakal gini deh dari cara dia mengambil keputusan, gimana dia bertanggung jawab gitu. Dan bener banget kata Mas Habibi tadi, kalau kita tuh harus nyeleksi berita-berita yang ada gitu, karena ya zamannya kayak gini jadi pasti banyak berita-berita yang muncul tuh yang hoax gitu. Dan kemudian untuk yang lebih tingginya lagi di pemilihan pemilu itu selanjutnya lagi rame-ramenya, karena sekarang ada 3 paslon dan itu ramai semuanya, dan dari awal itu juga udah wah gitu. Jadi menurut aku ya coba kenalin lagi, terus juga lihat gimana perjalanannya dulu, dan apa sih sesuai nggak sih ya track recordnya, dan sesuai nggak sih visi misi atau program kerja yang dia pengenin di 5 tahun ke depan tuh, ini akan realistis gak ya, ini bisa gak ya dari pasangan-pasangan tersebut. Dari aku itu sih. Oke teman-teman, dari kedua narasumber ini kita sudah menyimpulkan banyak ya dari awal tentang apa sih konsep mahasiswa agent of change yang disampaikan oleh narasumber, yang dari aktivis mahasiswa, yang dari mahasiswanya sendiri. Nah, harapannya setelah kita mengetahui fakta peran agent of change ini seperti apa, nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya di saat-saat yang terdekat ini. Contohnya dapat menggunakan hak suara dengan baik, caranya dengan cek and recheck dulu, cari tahu dulu, jangan sampai apatis. Hak suaranya harus digunakan sebijak mungkin dan harus kritis terhadap berita-berita yang beredar, jangan langsung ditelan gitu ya. Nah, harapannya semoga ini bisa menjadi awal kita untuk saling sadar, saling peduli, saling aware bahwa mahasiswa ini nggak cuma mengejar gelar untuk bisa dapat kerja yang enak loh, tapi kita punya peran yang sangat luar biasa karena kita generasi muda yang akan membawa perubahan untuk masa depan negeri ini. Makasih buat Mas Habibi dan Mbak Chandrina yang mau bergabung di talk show kali ini. Saya tutup kegiatan ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari talk show kali ini. Saya tutup selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show berikutnya.